Silakan diketik di kolom komentar. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Sambil saya cek ya, suara saya apa sudah kedengaran jelas di tempat Bapak Ibu semuanya? Ya, Kak Iza, sehat, kaya, bahagia, jelas. Terima kasih. Semangat pagi, Bu Syafang. Oke, Bapak Ibu yang lain? Baik, saya absen dulu ya Bapak Ibu ya. Dari mana saja yang sudah hadir malam hari ini? Diketikkan di kolom komentar Bapak Ibu, dari mana saja hadir malam hari ini, dari kota mana saja. Kita absen dulu ya. Trawas hadir, Manokwari, jauh ya Ibu Jocelyn. Selamat malam Bu. Bapak Ibu yang lain dari mana saja? Belitung hadir. Kepri hadir. Selamat malam Bu Ani. Bapak Ibu yang lainnya dari kota mana saja? Bekasi hadir. Trawas hadir. Oke, masih kita sudah ada 27 orang yang hadir di tempat ini malam ini. Kira-kira masih banyak ini yang belum. Oh ya, Malang hadir. Semangat pagi. Bapak Ibu yang lain, apakah sudah di tempat ini? Kita masih absen-absen dulu ya. Hadir Ibu Maulida. Semarang hadir Ibu Maria Rini. Bengkulu, ada yang dari Bengkulu ya. Ada yang satu kota nggak dengan saya Bapak Ibu? Oke. Baik, sepertinya sudah ini ya, sudah pada aktif semua ya Bapak Ibu ya di tempat ini. Nah, Bapak Ibu apakah pernah kesulitan menghandle pertanyaan customer, misalnya Faras itu mahal, mana mungkin minyak gosok bisa sembuhin kista, atau kalau diabetes pakainya di mana ya gitu ya. Atau batuk pilek, demam, COVID, gimana cara pakainya? Pasti banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sesuai dengan topik kita malam hari ini, handling objection, di mana kita akan membahas seputar pertanyaan-pertanyaan umum yang sering ditanyakan oleh customer dan calon customer, dan bagaimana untuk menanggapinya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Maria Panggabean, saya agen Faras dari Kota Medan. Baik, malam hari ini kita ada tugas merangkum, jadi disiapkan dulu Bapak Ibu alat tulisnya. Nanti yang mengumpulkan rangkumannya di grup Telegram. Grup Telegram nanti linknya akan diberikan. Jadi yang mengumpulkan rangkumannya di grup Telegram akan mendapatkan bonus 1 saset kopi Kenzen. Nah, Bapak Ibu, hari ini, malam ini saya akan ditemani seorang elite leader dari Faras, dari Kota Malang, yang punya 2 orang anak yang sudah menekuni bisnis Faras sejak 2019. Dan sudah sukses di bisnis ini dan mendapatkan kualifikasi top Ruby. Dan sekarang sudah banyak agennya tersebar di Indonesia. Nah, saya perkenalkan Ibu Katarina. Mari kita Saya sudah terdengar dong. Ya, jelas Ibu kedengaran. Ya. Oke, kurang keras Ibu. Ya? Ini suara siapa yang kurang keras ya? Saya yang kurang keras di tempat yang lain? Kedengaran. Yang kurang keras suara saya atau suaranya Bu Maria? Bapak Ibu yang lain tidak di tempat Bapak Ibu. Suara saya masih kecil nih, suara Bu Katarina. Suara saya masih kecil? Kurang keras katanya. Dekat dulu. Ya Ibu ya. Dekat dulu. Sudah?
Kalau sekarang sudah jelas belum? Powernya ditambah, Bu. Kata Ibu Jen. Kalau sudah jelas belum, Bu? Bu Katarina kurang keras, katanya Bu Kat kurang keras lagi. Karena kurang keras lagi. Aduh, Ya. nggak bisa ini. Sudah paling dekat. Bisa mepet layar nanti saya. Ya. Oh ya, sudah jelas. Dari Bu Syafang sudah jelas. Baik. Ya. Oke, baik. Terima kasih sudah direspon. Ya. Nah, malam hari ini kita akan berbincang-bincang tentang Faras ya, Ibu Katarina. Nah, ya. Bapak Ibu, teman-teman yang lain, boleh nanti mengetikkan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditemukan dari customer, diketikkan di kolom komentar. Nanti akan kita bahas sambil berbincang-bincang dengan Ibu Katarina. Baik Ibu, kita akan mulai ya Ibu. Bu, produk Faras ini apa ya? Produk Faras ya. Produk Faras ini adalah produk kesehatan ya. Produk Faras ini awalnya ini saya punya gambarnya ini. Bentar saya share screen dulu ya. Sudah kelihatan belum ya? Sudah Bu. Sudah ya. Produk Faras ini adalah produk herbal ya, produk kesehatan yang berbahan herbal. Nah, awalnya itu cuma ada minyak balur aja. Minyak balur ini awalnya tuh yang warna coklat itu ya, ada Faras Natural Oil. Nah, Faras Natural Oil, terus ada Faras Klasik, kemudian ada Avara, kemudian ada minyak Faras Care, ada minyak angin, Avera juga, kemudian ada ini, minyak essential oil. Faras ini punya essential oil juga ya, namanya Rosevara. Nah, kemudian tahun yang lalu itu perusahaan melaunching produk baru yang namanya Sunplus. Itu adalah suplemen kesehatan. Yang bulan lalu itu sudah ada minuman ya, sekarang sudah ada minuman namanya minuman Kensen. Itu untuk penambah stamina. Kalau di kemasannya memang namanya untuk stamina pria, tapi sesungguhnya bisa untuk wanita juga. Seperti produk yang akan kita berikan untuk teman-teman yang nanti merangkum ya, itu produk Kensen ya. Nah, itu minyaknya enak ini kalau yang kecil-kecil seperti ini. Nah, minyaknya seperti ini pakainya mudah banget, cuma dioles-oles aja gitu. Minyak yang besar-besar itu harus dibalur-balur. Nanti kita akan bahas ya. Nah, ini macamnya. Nah, ini macamnya banyak sekali kan produk Faras ini. Semua adalah produk kesehatan. Itu Bu, produk-produk Faras. Dan Faras adalah semua berbahan herbal alami. Itu Faras. Iya, produknya ada banyak ya Bu ya. Tapi tadi Ibu ada sampaikan kalau ini produknya ada yang minyak-minyak balur seperti itu. Nah, ini apa seperti kutus-kutus Bu? Minyak Faras ini bentuknya sama minyak kayak kutus-kutus ya. Tapi beda perusahaan, beda peracik. Nah, kalau minyak Faras ini terbuat dari 108 macam tanaman herbal yang berkhasiat obat. Kalau minyak tetangga itu lebih sedikit ya. Dan saya dulu pernah pakai yang minyak tetangga itu, saya kurang cocok ya. Ketika saya ketemu sama minyak Faras ini, saya cocok. Teman-teman saya juga merasakan manfaatnya. Nah, setelah saya gabung, terbukti sudah. Agen-agen saya, customer-customer saya juga merasakan manfaatnya semua. Jadi produk Faras ini bagus sekali. Itu bedanya dari minyak tetangga. Memang lebih bagus dari minyak tetangga. Oke. Nah, Ibu tadi sampaikan bisa menyembuhkan banyak jenis penyakit, seperti itu ya, Bu ya. Nah, kalau misalnya untuk penyakit kronis, penyakit menahun, atau penyakit-penyakit berat seperti itu, apakah bisa sembuh menggunakan minyak Faras ini, Ibu?
Bisa sekali, Bu. Ini kalau Anda sakit-sakit kronis tuh ya, biasanya kita pakainya minyak yang Faras Classic seperti yang di gambar itu kita pakai untuk balur ya. Nah, karena dia paling bagus di Faras ini, dia paling kental, dia bisa membantu mengatasi sakit-sakit yang menahun, yang kronis. Nah, per botolnya itu ya, ini per botolnya kalau yang seperti ini ukuran 100 mili. Harganya ini 350. Ya, ini untuk yang sakit menahun yang seperti Ibu tanyakan. Untuk yang sakit kronis yang butuh penanganan cepat itu pakai minyak yang ini. Oh, mahal ya Bu ya, karena kan 100 ml itu terbilang kecil seperti itu. Kok bisa semahal itu Bu? Ya, mahal ya katanya. Kalau mahal itu relatif ya Bu ya. Kalau kita bandingkan aja, ini pengalaman saya sendiri. Kalau pas anak sakit dulu, sebelum kena Faras itu kalau sakit, itu misalnya flu batuk pilek aja yang ringan-ringan ya. Kalau mau flu batuk pilek itu takut menular ke saudaranya, kita ajak ke dokter. Ke dokternya aja kalau di Malang ini sekitar 200-an. Kalau nebus obat 300. Kalau misalnya saudaranya ketularan, anak saya kan 2. Misalnya kalau saudaranya ketularan, kakaknya ketularan atau adiknya ketularan, itu berarti kalau ke dokter berarti kita harus modal berapa? 1 juta. Kalau misalnya saya yang dulu itu awal kenal Faras itu pakainya Faras Natural Oil yang 240.000 itu. Nah, 240.000 dengan 1 juta. Lebih murah mana? Murah 250 kan? Setelah balur-balur, anaknya jadi lebih sehat, stamina terjaga, nggak gampang sakit. Nah, itu jauh lebih murah. Terus, bahannya Faras ini kan 108 macam tanaman herbal. Nah, tanaman obat ini, tanaman-tanamannya pilihan. Harganya itu memang mahal. Ada yang cendana, garu, lavender, ada kananga, itu bahan-bahannya semua sudah bahan-bahan pilihan dan memang harganya mahal. Terus pengolahannya juga dengan cara yang bagus ya, sudah yang cara dan cermat, dibuat supaya memang aman untuk kita gunakan. Itu. Kemudian kalau kita bandingkan ya, kalau memang bisa, tadi saya sebutkan bisa bantu menyembuhkan lebih dari 78 penyakit. Nah, itu kan jauh lebih murah ya, bisa dipakai buat satu keluarga juga, bisa menggantikan kotak P3K kita di rumah. Kalau misalnya waktu itu anak saya jatuh, itu di balur Faras, malam itu sudah kering. Itu kan sangat membantu sekali. Jadi kalau dibilang Faras mahal, itu relatif. Yang mahal itu kalau kita sakit, Bu. Tapi gini, Bu Katarina, kalau kita buka di marketplace harganya banyak yang lebih mahal loh. Nah, di Ibu kok bisa lebih mahal ya harganya? Bisa nggak dapat potongan harga atau diskon Ibu? Kalau masalah harga ya, ini masalah harga itu memang harganya dari perusahaan sudah ada harga standarnya. Jadi memang kalau kita semua agen Faras dari Sabang sampai Merauke itu jualnya semua dengan harga yang sama. Sudah ada harga standarnya. Kita tidak boleh jual di bawah harga yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kalau mau dinaikkan bisa mungkin ya, karena ada ongkos kirim tambahan mungkin dari pengirimannya mau ditambahkan. Itu masih boleh. Kalau di bawah harga standar itu dilarang. Bisa di-cut ID kami kalau memang kami jual di bawah harga standar ya. Dan kebanyakan kalau ditemukan di marketplace harga-harga yang lebih murah itu wajib waspada. Sebab kebanyakan itu barang-barangnya palsu. Seperti yang sudah tampak di gambar ya, itu kemasannya beda, stiker hologramnya beda, dan yang pasti isinya pasti beda. Nah, customer saya sendiri itu sudah pernah mengalaminya. Awal pertama kali dia beli di saya 350. Berikutnya ada tetangganya bilang, Bu, ini kalau beli di tempat ini, di marketplace ini itu murah, cuma 260. Faras Classic sama kayak yang Ibu pakai itu. Nah, dia kebencut ya, dia kayak iming-iming itu dia beli di marketplace itu.
Setelah dia buka, katanya lapor sama saya itu kemasannya sama Mbak, tapi dalamnya beda. Dalamnya itu lebih bening, rempah-rempahnya nggak ada dikit. Terus kalau dibalurkan nggak ada panasnya. Aromanya seperti minyak kelapa katanya itu. Jadi kalau Bu Maria mau beli, teman-temannya mau beli, itu nanti cari agen Faras resmi aja. Itu aman. Kalau di agen yang resmi, nanti bakal diajarin, Bu, caranya balur gimana. Kalau Ibu mau konsultasi lagi ke agennya, bisa, pasti bisa. Itu fasilitas kami sebagai agen Faras resmi, sudah ada pembekalan semua. Itu, Bu. Oke. Berarti kalau Faras resmi itu dapatnya di agen ya, Bu ya? Nah, Ya. kalau ini Bu, kan Faras klasik kan 350.000 ya harganya. Apa ada nggak kemasan kecilnya supaya dapat lebih murah gitu, Bu? Faras klasik ya, Bu ya? Iya. Kalau Faras klasik ini cuma ada satu kemasan aja. Karena dia kan memang untuk mengatasi penyakit-penyakit yang kronis, yang menahun, yang butuh sehat lebih cepat, sembuh lebih cepat ya. Jadi cuma dibuat satu kemasan saja. Itu pun untuk penyakit yang kronis menahun itu pasti dia butuh banyak untuk penyembuhannya. Tapi untuk yang lebih murah, lebih ekonomis bisa ada Bu. Bisa dibantu dengan pakai Faras Natural Oil. Nah, Faras Natural Oil ini kalau Faras klasik itu 5 kali lebih kental ya, 5 kali lebih kental daripada Faras Natural Oil. Nah, ini saya punya gambarnya juga. Saya share dulu ya gambarnya. Nah, ini bedanya klasik dan natural oil ya. Kalau natural oil itu yang sebelah kanan itu yang warnanya lebih kuning. Kalau yang klasik warnanya lebih gelap, warnanya lebih coklat. Karena apa? Karena Faras klasik ada saripatinya, ada rempah-rempahnya, yaitu yang membuat lebih cepat untuk mengatasi sakit-sakit yang menahun yang kronis yang mengatasinya butuh diatasi secara cepat. Itu hilang ya. Saya ya. Iya. Berarti kalau pilihannya, kalau saya mau yang lebih murah, saya tinggal pilih VNO ya Bu ya, tapi lebih lambat penyembuhannya seperti Iya, itu lebih ya. lambat Bu. Kalau klasik itu 1-2 bulan itu sudah kerasa perubahannya ya. Kalau VNO itu butuh waktu agak lebih lama. Bisa 3 bulan, bisa 4 bulan gitu. Oke, baik Bu. Tapi ini saya baru tahu kalau ternyata ada minyak yang dibalur-balur aja bisa menyembuhkan banyak penyakit. Nah, gimana cara penggunaannya, Bu? Cara terapi menggunakan minyak faras ini? Nah, Maria baru tahu ya. Saya jelaskan ya Bu ya. Nah, cara balurnya Faras ini cara pakainya tuh mudah sekali. Cuma balur 3 bagian saja. Di telapak kaki, di bagian tulang belakang, dan di tempat bermasalah. Di tulang belakang dulu ya. Di tulang belakang itu mulai dari pangkal leher, dari tengkuk sini, pangkal leher sini ya, sampai lurus ke bawah, sampai ke tulang ekor. Jadi di punggung, itu semua tulang belakang. Itu nanti balur naik turun. Juga di telapak kaki dan di sela-sela jari kaki. Nah, 2 bagian ini harus dibalur 2-3 kali sehari. Dan di tempat ketiga, itu di tempat yang bermasalah dan yang dekat dengan yang tempat masalah, di tempat yang sakit tadi. Gitu. Jadi, untuk pemakaiannya di tempat yang sakit ini harus dipakai setiap 1 jam sekali. Nah, saat kita balur, itu ada ketentuannya, wajib minum air hangat 1 gelas sebelum dan sesudah balur. Pasti ada yang tanya, kenapa sih kalau balur Faras kok harus minum air hangat ya? Itu ya. Iya, benar Bu. Karena minyak Faras ini tuh sifatnya hangat. Jadi kalau kita minum air hangat, suhu tubuh kita kan jadi ikut naik, ikut hangat juga. Nanti kalau minyak Farasnya jadi lebih mudah masuk
ke tubuh kita, jadi nggak pakai menunggu tubuh kita hangat lagi, karena tubuh kita sudah dihangatkan oleh air tadi. Kita sudah minum, suhu tubuh kita hangat, minyaknya paras masuk, suhunya sudah sama, dia tinggal bekerja. Itu nanti bekerja langsung disebarkan ke seluruh tubuh. Kalau misalnya nggak bisa minum air hangat, nanti bisa dijadikan solusi. Bisa dengan menghangatkan minyak dengan tungku kecil ya. Ini saya punya seperti ini ya. Kelihatan nggak ya? Nah, Ya, kelihatan Bu ya. dengan tungku kecil ini nanti minyak ditaruh di sini ya. Ditaruh di sini, nanti ada apinya, itu minyaknya dihangatkan. Nah, cukup hangat saja ya, nggak perlu panas. Hangat saja lalu dibalurkan. Kalau nggak punya tungku kecil gimana, Bu? Ada lagi pasti. Nah, kalau nggak punya tungku, nanti bisa pakai sendok. Pakai sendok itu nanti dihangatkan di atas kompor. Tapi minyak paras ini, kalau pengalaman saya sendiri, kalau dengan sendok itu dia cepat sekali mendidih ya. Jadi harus hati-hati. Saran saya, pengalaman saya lagi, ini saya biasanya tuh dulu sebelum punya tungku ini, saya pakainya tuh, saya panaskan dulu air di panci, terus minyaknya itu saya taruh di mangkok tahan panas atau mangkok stainless itu ya. Saya taruh di dalam air yang panas tadi itu. Itu minyaknya bisa hangat. Nah, itu bisa dipakai untuk balur. Syaratnya sederhana. Tapi itu kelihatannya repot sekali ya Bu ya, harus dipanaskan dulu. Ada caranya nggak kalau misalnya kita udah banyak kerjaan, terus nggak mau repot gitu? Iya, ya, repot ya. Kalau mau pakai lagi solusinya, pakai minyak paras tadi kan ada beberapa minyak yang kalau dibalurkan itu panas seperti ini ya, paras Kerhol atau VR79. Ini minyak ini panas. Jadi solusinya kalau nggak mau repot ya pakai ini aja. Sebelum balur dengan minyak paras klasik atau paras natural oil, itu Anda balurkan dulu. Yang minyak yang panas ini Anda balurkan dulu. Kalau dengan itu pori-pori kulit kita ini lebih cepat terbuka. Nah, setelah terbuka, setelah kita balur dengan minyak yang bersifat panas tadi, langsung balur paras klasik atau VNO. Nah, itu minyaknya lebih cepat masuk. Nah, itu solusinya. Kalau nggak mau repot. Ya, baik. Ditambah belinya paras yang bersifat panas. Tapi ini Bu, memang cuma digosok-gosok gitu ada yang bisa sembuh ya? Katanya kan tadi sakit di bagian dalam tubuh seperti kista, asam lambung, ada yang bisa sembuh beneran ya? Bahkan ini ada juga dari yang tanya kalau diabetes misalnya bisa sembuh nggak menggunakan minyak paras ini? Karena selama ini yang saya tahu obat itu diminum, atau kalau nggak diminum kasus seperti kista malah dioperasi seperti itu. Ya. Ini saya tadi lupa nih terapi penyembuhannya dulu nih. Saya sebutkan sebentar ya, biar ingat tadi. Kalau yang terapi dengan cara balur minyak paras tadi itu harus balur tiap 1 jam di tempat sakit, terus ada puasa 12 jam, Bu. Yang tadi itu melengkapi. Puasa 12 jamnya itu buat, kalau itu detox ya. Jadi itu bukan puasanya tuh setelah kita makan malam terakhir, misalnya jam 7, kita baru makan lagi jam 7 pagi. Itu buat detoxnya. Terus ada pantangannya, kurangi gula, minyak, dan penyedap. Nah, sekarang saya kembali ke pertanyaannya Ibu tadi. Iya, Bu. Ya, ini kok bisa apa tadi? Digosok-gosok bisa sembuh ya? Iya, benar. Benar itu, Bu. Beneran, sudah banyak loh customer saya yang merasakan digosok-gosok saja sembuh. Keren ya. Saya pertama kali juga heran kok bisa ya digosok-gosok saja sembuh. Ternyata memang beneran. Ternyata ada teknologinya itu, Bu. Namanya transdermal. Transdermal itu penyembuhan lewat kulit ya. Trans itu artinya lewat, dermal itu artinya kulit. Jadi transdermal itu pengobatan lewat kulit. Ini seperti gambar ini ya. Ini gambarnya ini struktur kulit kita. Jadi minyak masuk dari atas, nanti dia akan masuk terserap ke tubuh sampai ke lapisan hipodermis. Nah, disinilah minyak terserap oleh pembuluh darah.
dan terikat oleh jaringan yang ada di dalam kulit. Nanti akan disebarkan ke seluruh bagian tubuh, terutama yang sakit. Nah, itu. Keuntungannya apa ya kalau sistem transdermal ini? Keuntungannya itu dia akan bekerja langsung pada pusat sasaran. Di bagian yang sakit, nah, ini ketutupan saya. Jadi dia langsung pada organ-organ vital, bagian sakit itu dia akan meresap masuk ke bagian yang sakit itu. Kemudian tanpa efek samping, karena tadi kan dibalurkan, bukan obat minum ya. Bukan obat minum, itu tidak bahaya untuk liver kita, lambung kita, itu aman semua. Dan karena langsung pada pusat sasaran, penyembuhannya jadi lebih cepat. Dan ternyata menurut penelitian, pengobatan yang lewat mulut itu penyerapannya cuma 10%. Sedangkan pengobatan dengan cara transdermal ini, penyerapan oleh tubuhnya itu 80%. Jadi jauh lebih cepat kan, 80% lebih cepat, 80% lebih cepat daripada 10% tadi. Mending mana Bu Maria? Milih yang mana yuk? Pasti pilih yang cepat dong Bu. Menarik ya Bu. Cepat ya. Tanpa efek samping loh. Iya, iya Ibu. Nah pertanyaan saya Ibu, tadi kan harus balur tulang belakang dan telapak kaki. Dan yang di tempat yang sakit dibalurkan juga. Kalau misalnya saya nggak mau balur di tulang belakang dan telapak kaki, nggak apa-apa kan Ibu ya? Oh gini, kalau dua tempat itu yang tadi saya bilang wajib, itu berarti wajib balur. Saya jelaskan ya, kenapa kok wajib balur? Nah ini Bu Maria bisa lihat ya, teman-teman juga bisa lihat ya, bahwa tubuh kita itu di tulang belakang itu kan seperti kabel gitu ya, seperti kabel yang saling berhubungan. Nah, di punggung kita itu terletak pusat syaraf tubuh. Nah, ruas-ruas tulang belakang ini ternyata, ruas-ruas tulang belakang ini ya, ini saling berhubungan dengan semua organ tubuh kita. Ruas tulang belakang ada hubungan dengan jantung, tenggorokan, paru, kelenjar ludah, lambung, banyak ya. Sampai bagian bawah tuh tersaling berhubungan semua. Nah, saat kita sakit, kalau kita sakit tuh berarti ada sumbatan-sumbatan di tempat yang kita sakit juga. Kita nggak tahu, mungkin sakitnya sakit perut, tapi kita punya sakit yang lain, tadi ada sumbatan-sumbatan yang lain. Jadi kalau kita balurkan minyak faras sepanjang tulang punggung, itu akan membuka sumbatan-sumbatan yang ada yang menyebabkan sakit itu. Dengan terbukanya sumbatan-sumbatan itu, nanti peredaran darah akan lancar. Jadi minyak farasnya bekerja dengan baik. Jadi dimanapun sakitnya, di bagian tulang belakang ini sangat penting sekali harus dibalur. Itu ya. Jadi kalau balur itu nggak boleh buru-buru Bu. Disarankan minimal balurnya itu 15 menit minimal, 15 menit. Supaya minyak itu bisa terserap tubuh dengan benar, sampai lanjut nanti bisa menyembuhkan, menyehatkan. Terus tadi ada lagi ya, telapak kaki ya. Telapak kaki jangan di skip juga Bu. Nah ini loh, lengkap kan. Telapak kaki kita tuh ternyata ada titik-titik akupuntur ya kalau di pengobatan Cina ya. Titik syaraf yang ada di telapak kaki ini juga titik pusat tubuh juga. Itu paling jauh ya. Saling terhubung dengan berbagai organ yang berbeda-beda di dalam tubuh kita. Sama, di telapak kaki ini juga nyambungnya kemana-mana juga ya. Ada ke liver, ke mata, ke usus juga ada ya. Lengkap semua ya. Tuhan menciptakan kita sangat sempurna ya. Jadi di punggung dan telapak kaki ini terdapat 3.600 syarat penting untuk kesehatan. Karena itu kita nggak boleh skip ya, nggak boleh skip balur di telapak kaki dan di punggung tadi. Dua tempat ini wajib dibalur. Oke. Ya, tapi lengkap ya Bu penjelasannya. Akhirnya saya paham begitu. Nah, tapi kalau balur di telapak kaki itu kan bisa saya lakukan misalnya dilakukan sendiri seperti itu Ibu.
Tapi kalau balur di punggung, misalnya yang nggak ada yang bisa bantuin untuk balur di punggung, itu nanti jadinya nggak maksimal dong Bu untuk penyembuhannya. Ada solusinya nggak untuk yang kasus seperti itu? Ya, saya juga pernah dapat konsultasi customer yang gitu ya, katanya saya kalau ini saya ngekos Bu, nggak bisa balur, nggak ada yang bantu balur. Atau ada yang suami pulangnya malam, nggak ada yang bantu balur. Nah, ini ada caranya. Jadi kita balur, kalau nggak bisa balur di seluruh tulang punggung, nggak ada yang bantu, itu kita bisa cari solusinya ya. Kita bisa balur di pangkal-pangkalnya, itu di leher belakang, jadi pangkal leher ini, di tengkuk sini, itu bisa balur sendiri kan. Tangan kita bisa nyampe kan kalau di sini ya. Bantu tangan kanan kiri sudah pakai semua ya. Di leher sama di bagian bawahnya di bahunya itu dibalur sama seperti yang tadi, harus 2-3 kali sehari. Terus di bagian bawahnya, pangkal yang bawah itu di bagian punggung yang bawah, jadi lurusnya pinggang itu terus sampai ke tulang ekor. Tangan kita juga bisa jangkau kan, jadi di dua bagian ini balur 2-3 kali sehari. Nah itu. Ini juga ada lagi. Ini saya punya gambarnya. Kita bisa balur di titik cakra. Titik cakra itu apa ya? Titik cakra. Nah ini titik cakra ya. Titik cakra itu titik meridian, titik tengah tubuh kita. Itu kita bisa balurkan dari ubun-ubun ya, cakra mahkota, di dahi, di tenggorokan, perut, pusar, sampai bawah perut, di telapak kaki, sama jari kaki. Nah ini sama. Yang bagian tengah tubuh kita ini, titik cakra ini, itu harus dibalur 3 kali sehari. Kalau misalnya nggak ada bantu, bisa balur di tengkuk tadi dan di tulang ekor, atau ditambah juga dengan balur di meridian kita, di titik cakra. Ini sangat membantu untuk orang-orang yang harus balur sendiri. Bisa disarankan nanti bisa pakai cara yang seperti ini. Itu Bu. Jadi ada solusinya untuk yang nggak bisa balur. Ya, Nggak ada yang bantu balur maksud saya. Ya, kalau nggak ada bantu yang balur berarti bisa digantikan dengan dari depan ya Bu ya, dan di pangkal-pangkal yang ada di punggung seperti itu yang bisa kita jangkau. Nah, kalau begini Bu, kalau misalnya pagi, kan Ibu tadi sampaikan balurnya 3 kali sehari untuk daerah punggung, tulang belakang, dan di telapak kaki, dan juga di daerah yang sakit sejam sekali. Nah, begini Bu, kalau misalnya untuk kasus yang bekerja sepanjang hari, harus berangkat subuh-subuh dan bekerja sampai malam, nah ini mungkin nggak sempat untuk balur pagi hari, dan nggak sempat juga sepanjang hari untuk balur setiap jam seperti itu. Nah, apakah ada solusi untuk yang seperti ini, Bu? Kalau nggak bisa balur pagi hari, buat yang sibuk sejak pagi ini bisa di skip ya paginya, karena terpaksa ya nggak bisa balur ya. Itu bisa dimaksimalkan dibalur waktu sebelum tidur. Nah, ini minimal 15 menit, minimal 15 menit ya. Kalau misalnya sakitnya parah ya disediakan waktu lebih lama supaya minyak itu bisa terserap masuk dalam tubuh dengan sempurna. Kalau balur itu kita harus balur dengan niat yang baik ya. Kita harus ada doa, niat yang baik. Kita mau sembuh, mau sehat. Itu kalau niat-niat yang kita niatkan, kita ucapkan, kita sudah niat ke dalam hati, kita sambil balur dengan fokus, itu akan masuk ke tubuh kita. Jadi doa kita itu masuk tubuh kita ini, semua organ-organ kita ini semua hidup ya. Jadi semua mereka juga bisa berpikir, bisa koordinasi dengan baik kalau kita punya niat yang baik. Jangan kalau balur tapi masih mikir, nih kalau pakai Faras ini bisa sembuh enggak ya? Aku bakal sehat enggak ya? Nah, kalau kita balurnya dengan niat yang seperti itu masih ragu-ragu, tubuh kita juga responnya seperti itu. Jadi memperlambat proses kesembuhan. Jadi saran saya kalau balur malam itu ya balur kapanpun itu dengan niat baik. Kalau nggak bisa balur pagi, maksimalkan di malam hari sebelum tidur itu.
balut dengan fokus. Dihindari dulu ya, yang mengganggu itu dihindari dulu. Pokoknya misalnya ada anak-anak ya, balut-balut dulu sebentar, setengah jam misalnya. Pokoknya harus fokus biar minyaknya masuknya sempurna. Dengan dipanaskan lagi juga boleh, biar tambah lengkap lebih cepat gitu, Bu. Oke, baik Ibu. Bu, kalau misalnya kita balur di telapak kaki itu bisa jadi licin nggak ya? Misalnya pas pergi ke kamar mandi seperti itu. Kalau jalan mau pergi ke kamar mandi. Kalau licin ya licin memang. Jadi biasanya kalau saya sih, kalau anak-anak balur itu memang sebelum tidur, kalau di kaki, kalau gitu kita antisipasi dengan pakai sandal ya, itu bisa. Atau kalau mau tidur pakai kaos kaki, jadi habis balur bahkan sudah meresap ya. Kalau balurnya kita benar itu meresap sempurna kok, nggak sampai kayak kita. Saya punya customer itu ya, beliau bilang kalau dia takutnya kalau saya sudah balur, saya pakai baju nanti lengket semua ke baju. Gitu. Nah sebenarnya kalau kita memang benar-benar balurnya sudah meresap ya, nggak asal-asal itu minyaknya meresap sempurna kok. Ya memang ada bekasnya, kalau klasik itu ada bekas yang dikit kuning gitu ya. Tapi balurnya tetap sempurna. Kalau di kaki ya itu solusinya ya tadi itu. Kita bisa pakai kaos kaki, atau ke kamar mandi berarti harus pakai sandal itu. Oke, baik Bu. Berarti poinnya kalau balurnya tidak buru-buru dan dengan cara yang benar sebenarnya tidak begitu licin ya Bu ya, karena minyaknya diserap dengan baik di kulit seperti itu. Ya. Atau kalau misalnya masih ada sisa minyak bisa pakai kaos kaki atau pakai pakai sandal. Kalau takut ya, kalau ada sisa minyak berarti balurnya masih kurang benar. Oke, baik. Berarti itu menentukan juga ya Bu ya indikatornya ya. Ya. Nah, Bu, untuk proses penyembuhan menggunakan minyak faras ini membutuhkan waktu berapa lama ya? Sebenarnya tingkat kesembuhan tiap orang itu beda-beda ya. Kecepatan sembuhnya beda-beda, tapi kami sarankan untuk yang hasil terbaik itu, kami sarankan minimal pemakaian 3 bulan. Untuk 1 botol faras klasik itu bisa dipakai rutin habis dalam waktu 3 minggu. Nah, tapi ya ada 1 botol yang sudah sembuh, ada yang butuh untuk penyakit-penyakit yang menaun, yang kronis, yang parah, itu ada yang butuh lebih banyak. Misalnya 8-10 botol. Tapi juga ada yang 1 bulan itu cuma pakai 2 botol, dia sudah sembuh. Jadi kita nggak bisa bandingkan yang kalau ditanya berapa lama sembuh, itu tidak bisa memastikan. Karena kita nggak tahu cara pakainya sudah benar atau belum, sudah 3 kali sehari atau tidak, terus tingkat sakitnya parah atau tidak. Nah itu kan relatif ya. Yang pasti kami sarankan 1 bulan habiskan 3 botol, dipakai rutin selama 3 bulan, itu 3 botol, 3 botol, 3 botol. Itu untuk sakit yang kronis, kami sarankan memakainya demikian. Oke. Bu, ada nggak jaminannya yang akan sembuh waktu pakai minyak faras ini? Jaminan sembuh ya. Kalau jaminan sembuh itu, kami sebagai agen faras itu nggak bisa memberi jaminan sembuh ya. Dokter aja nggak bisa operasi, kamu pas kami sudah menangani customer pasien-pasien kami itu sudah banyak yang terbantu sembuh. Nah, itu yang menjadi kekuatan kami bahwa minyak ini sangat-sangat bermanfaat. Itu yang kami pegang itu. Oke, baik Ibu. Pemakaian yang benar Bu ya, dengan pemakaian benar pasti membantu. Siap, Bu. Berarti ini apa ya Bu ya, niat dan niat akan membantu kesembuhan dan juga sudah banyak yang terbantu sembuh, seharusnya kita berusaha seperti itu ya Bu ya. Nah, Ibu, ini lagi pertanyaan selanjutnya. Kalau faras klasik apa aman nggak Bu untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak? Faras klasik, produk faras ini aman untuk semua usia ya.
Untuk mulai dari bayi sampai usia lanjut itu aman. Tapi untuk yang bayi itu Faras punya produk khusus, punya desain khusus. Itu ada ini ada Avera, ini untuk bayi. Nah, ini sudah banyak yang terbantu, Bu. Yang pakai Avera ini ada bayi-bayi prematur yang punya kelainan, itu sudah terbantu mereka. Sudah terbantu sehat. Dulu waktu bayi prematur, sekarang sudah umur setahun, sudah mau jalan, mereka sudah sehat. Itu terasa semua bantuannya. Kalau ibu hamil, itu juga aman pakai minyak Faras. Jadi untuk semua usia, untuk anak, bayi, balita, dewasa, ibu hamil, ibu menyusui juga aman pakai Faras. Karena bahan-bahannya Faras ini herbal, alami. Itu. Oke, baik, Bu. Nah, pertanyaan berikutnya, Ibu. Kalau efek sampingnya bagaimana? Apakah ada efek samping dari penggunaan minyak Faras ini? Bentar, ini kok katanya ada yang tidak kelihatan gambarnya. Yang lain bisa lihat gambarnya atau tidak? Oh iya. Bisa ya? Oh ya. Berarti Bu Maria ini bisa dicek sinyalnya ya. Gimana Bu Maria? Bu Maria mah Iya, iya, Ibu. Ini buat yang efek samping, Ibu. Ada nggak efek samping dari penggunaan minyak Faras ini yang pernah Ibu temui? efek samping penggunaan minyak Faras. Ini saya punya daftarnya, Bu. Yang share sebentar ya. Nih. Kalau efek sampingnya itu nggak ada. Tapi yang terjadi saat kita pakai Faras itu akan terjadi beberapa orang itu yang terjadi detox. Detox itu proses mengeluarkan racun. Jadi penyebabnya sakit itu dikeluarkan. Nah, proses itu namanya detox ya. Nah, ini jadi detox itu reaksi positifnya kalau kita balur Faras. Nah, di antaranya adalah badan terasa ngantuk dan lemas, kepala pusing. Ini semua tergantung sakitnya ya, Bu ya. Kalau sakitnya di bagian perut, kiste nanti berarti detoxnya di bagian perut. Ini ada yang buang air besar, kadang hingga mengalami diare. Nah, itu berarti apa ini? Pembersihan lambung dari semua zat yang berbahaya yang tidak mampu terserap oleh tubuh kita. Jadi dibersihkan lewat buang air besar itu detoxnya. Terus ada yang urin bertambah banyak dan sering, ada yang produksi keringat meningkat drastis, ada yang terjadi tambahan rasa sakit dan nyeri yang amat sangat. Ini mungkin terjadi bengkak di bagian tubuh yang sakit, ada yang terjadi detoxnya itu batuk berdahak atau muntah dahak kotor, ada yang bentuk detoxnya itu gatal-gatal di kulit, timbul letupan nanah, itu biasanya sejenis untuk detoxnya benjolan ya, tumor, kanker, itu biasanya kalau di balur ya yang benjolan itu yang kayak tumor, lipoma itu biasanya benjolannya semakin membesar. Nah, ada jenis-jenis yang kalau tumor kanker itu dia bakal tambah membesar dan pecah. Nah, kalau pecah itu nanti keluar nanahnya. Nah, itu mengeluarkan akar-akarnya. Karena kalau apa namanya tumor benjolan itu biasanya ada akarnya. Itu reaksinya. Dan detox ini nggak mungkin ya, misalnya sakitnya dia kiste, dia terapinya di bagian perut, tapi detox dia merasakan pusing, sangat-sangat sakit kepala. Nah, itu nggak nyambung. Jadi kalau perutnya yang kiste, detoxnya berarti di daerah perut. Sakitnya di daerah perut. Kalau dia merasakan pusing, berarti dia ada sakit yang lain selain kistenya. Itu. Jadi nggak ada efek samping ya, Bu. Yang ada detox untuk proses mengeluarkan penyakitnya. Oke, baik. Berarti yang ada detox, tapi itu harus sesuai dengan penyakitnya juga ya, Bu ya. Jangan tidak berkaitan dengan penyakitnya. Dan tapi kalau nanti, begini, bagaimana Ibu Katarina? Kalau misalnya kalau beli di agen-agen resmi ya, kalau alami detox itu bisa langsung konsultasi dengan agennya gitu. Nanti akan dijelaskan supaya nggak ketakutan sendiri ya, bisa ditanyakan. Saya alami ini, bisa diarahkan.
Oke, baik Ibu. Nah, kalau misalnya ke kulit Ibu ada misalnya jadi gatal atau panas seperti itu, ini ada yang di daerah sensorik waktu dipakai Faras Klasik ke alat sensorik kok panas sekali ya seperti itu, atau misalnya ketika pakai kulitnya gatal seperti itu Ibu, itu bagaimana ya? Kalau di awal pemakaian, pengalaman saya ya, setelah saya amati dan teman-teman saya amati, itu kalau untuk yang gatal, merasa gatal di awal pemakaian, itu berarti kulitnya sensitif. Ada orang-orang yang memang kulitnya itu nggak bisa pakai digosok dengan minyak yang berbahan herbal. Jadi kulitnya bisa gatal, bisa merah. Bahkan saya pernah punya customer itu sangat-sangat tidak bisa dengan herbal, itu dia bisa menjadi panas sekali katanya. Itu kulit-kulit yang sensitif ya. Tapi kalau misalnya gatalnya setelah pemakaian, itu mungkin bisa reaksi detox ya, tergantung penyakitnya sih. Penyakitnya apa ya. Oh, oke. Berarti Jadi ini ya Bu ya. dipastikan ya Bu ya nanti. Kalau misalnya kalau mau tanya dulu juga bisa sih, ada riwayat alergi, riwayat kulit sensitif atau tidak gitu ya. Ada beberapa orang yang mereka sudah tahu kalau kulitnya memang sensitif dengan minyak yang berbahan herbal. Oh, oke. Bisa disarankan itu Bu, ada produknya Faras yang namanya Sampulse itu. Oh, kalau banyak ya solusinya Ibu ya. Kalau misalnya kulitnya tidak sanggup, bisa Sampulse. pakai sampul, minum sampulse. Kalau Sampulse kan diminum, jadi aman. Untuk kulit, Okay. jadi dia aman, bisa pengobatan juga dengan produk Faras. Oke, Bu. Nah, kalau misalnya ini Bu, untuk daerah-daerah yang sensitif seperti alat sensorik ya di sini, katanya kok bisa panas sekali. Pakai minyak Faras ini seperti itu. Alat sensorik itu yang gimana ya? Maksudnya ini dari peserta Ibu Evi, katanya mana ya? Saya mau tanya, balur Faras Klasik alat sensorik kok panas sekali ya? Ibu Evi, boleh Bu disampaikan? Kulit sensitif kali ya, apa mau dibuka? Bu Evi, alat sensornya mungkin sambil kita tunggu dari Ibu Evi. Ini orang sakit stroke dan udah kena di kepala lalu pakai minyak Faras Klasik. Lalu nggak tahan gitu ya Bu ya? Ya kalau nggak tahan dengan minyak Faras Klasiknya, itu bisa diturunkan dulu Bu, pakai minyak Faras natural oil yang VNO. Mungkin memang tidak bisa dengan minyak Faras Klasik. Oke, baik. Nanti bisa sambil konsultasi juga ya, Bu ya. Berarti diturunkan sambil konsultasi nanti apakah bagaimana perkembangannya seperti itu. Bu, ini ada juga pertanyaan. Ini ada juga pertanyaan, itu proses detoxnya bisa berapa lama ya, Bu ya? Detox yang tadi. Yang pengamatan kami sih itu berlangsung selama sampai 14 hari. Cuman untuk sakit-sakit yang parah mungkin bisa lebih ya. Selama ini 14 hari itu proses pengeluaran racunnya. Nanti sambil diamati juga. Ada yang pernah sampai lebih dari 14 hari nggak ya Bu ya proses detoxnya? Saya pernah ada sih seperti itu, karena memang dia sakitnya sudah DA ya, jadi memang detoxnya sangat-sangat sakit sekali. Jadi butuh penanganan lebih detail lagi, lebih rutin lagi. Oke, baik Ibu. Berarti ini beda-beda ya apanya proses detoxnya setiap orang dan bisa dibarengi dengan konsultasi seperti itu ya sewaktu pemakaian. Oke, baik. Kita cek dulu ya Bu ya pertanyaan dari peserta. Pertanyaan-pertanyaan umumnya. Sepertinya sudah terjawab semua. Kalau untuk di pertanyaan yang lainnya akan
bahas di sesi kedua. Baik, terima kasih Ibu Katarina sudah berbincang-bincang tentang Faras, tentang Faras dan tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering disampaikan oleh customer dan calon customer seperti itu. Sama Yes. Maria. Semoga Ya, bermanfaat ya teman-teman. Ya, baik, terima kasih. Sekian bincang-bincang dengan Ibu Katarina. Nah, kita akan lanjutkan ke sesi yang kedua. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara penggunaan dan cara terapi menggunakan minyak faras. Tadi ada banyak pertanyaan ya Bapak Ibu tentang bagaimana cara pakai untuk yang diabetes, cara pakai untuk yang keluhan-keluhan yang lainnya. Nanti kita akan bahas di sesi ini. Tapi kali ini saya tidak akan sendirian, saya akan sesi ini akan dibawakan oleh seorang elite leader dari Kota Malang yang sudah memiliki 2 orang anak, bergabung di Faras sejak 2018 dan sudah punya banyak agen di seluruh Indonesia. Perkenalkan Ibu Novita. Mari kita sambut Ibu Novita. Bu Novita luar biasa, Bu Novita luar biasa, Bu Novita luar biasa. Selamat malam Ibu Novita. Masih mute Bu, masih. Selamat malam Bu Maria. Oke, malam Ibu. Ya Ibu. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Maria. Halo, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sakit apapun keluhannya itu 3 tempat yang harus dibalurkan. 2 diantaranya ini wajib ya. Ibu Katarina sudah jelaskan dengan detail kenapa wajib untuk dibalurkan. Nah, ini setelah balur disarankan untuk minum air hangat, air putih hangat. Boleh sebelumnya atau sesudah balur. Nah, saya akan menjawab nih, kebetulan pas sama ya di awal-awal pertanyaannya Bu Evi tadi, bagaimana cara balur untuk menderita diabetes. Nah, diabetes ini